yang saya hormati ibu-ibu guru SDN Negeri Margomulyo 1 Mani, dan yang saya banggakan CGP Bu Ita dari CGP Angkatan 7. Pertama-tama marilah kita panggilkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diskusi cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah mengizinkan kami untuk kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu di pendampingan individu kedua. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang senantiasa meluangkan waktu pada acara siang hari ini. Acara pada siang hari ini merupakan pendampingan individu kedua, di mana kita nanti ada kegiatan yang pertama, yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan kita nanti mendiskusikan inisiatif yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, sebelum kita mulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Adapun fokus kegiatan pendampingan individu ini, yang pertama yaitu nanti kita ada refleksi kegiatan kali ini, yaitu mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PP, PP, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Margomulyo 1, khususnya di CGP yang pada saat ini mengadakan kegiatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk mengadakan kegiatan pendampingan CGP Angkatan 7. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini ada kegiatan pendampingan. Tentunya apa yang dihasilkan pada saat ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di SDN Margomulyo 1, khususnya yang mengikuti pendampingan. Dan sekali lagi mudah-mudahan hal yang demikian nanti bisa diikuti dengan Bapak Ibu yang lain, khususnya dari guru-guru yang memang betul-betul belum mendaftar pada pendampingan berikutnya. Jadi itu yang utama dan yang diharapkan oleh lembaga semua bisa mengikuti, sehingga apa yang diinstruksikan itu bisa menyasar kepada penjenengan semuanya. Bapak Ibu guru yang pada saat ini nanti monggo yang mungkin ada pertanyaan, ada usulan, atau mungkin ada sanggah, ada pertanyaan, monggo di forum ini nanti kita didiskusikan, atau ada pertanyaan ditanyakan pada CGP atau mungkin bisa pada PP, karena pada saat ini alhamdulillah
lengkap semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah kita di sini diberi dukungan sepenuhnya Ibu untuk terus menjalankan program pendidikan guru pembela ini. Selanjutnya yaitu acara sesi diskusi. Sepenuhnya waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Ita. Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengajar praktik, Ibu Fitri Sulastri MD, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Mangkubuya 1 Ngawi, serta rekan-rekan guru yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah diberikan nikmat yang luar biasa sehingga bisa berjumpa dalam event diskusi. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan sesuatu yang memang menjadi impian kita, karena kita menjadi seorang guru, pastinya impian kita tidak lepas dari anak-anak. Jadi anak-anak yang kita didik setiap hari ini nanti bakalan jadi seperti apa? Kita pasti punya banyak mimpi, bahkan sebelum kita bertemu langsung anak-anak, dari zaman kita kuliah dulu, mungkin kuliahnya kita ngambil pendidikan keguruan, jadi sudah berandai-andai. Seandainya saya punya murid, saya harus seperti ini gitu, pasti ada di angan-angan Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan sampai sekarang bertahun-tahun kita mengajar, bahkan kadang-kadang keinginan kita itu ada yang beberapa yang belum tersampaikan. Mungkin karena keinginan itu kita belum menyesuaikan dengan zamannya mereka. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar melengkapi kalimat rumpang ini. Kita diskusikan bersama. Kalimat rumpang ini nantinya saya berharapkan teman-teman itu bisa mengutarakan keinginannya seperti apa murid saya nanti ketika bersama saya, gitu ya. Jadi cita-cita untuk muridku itu seperti apa? Saya mengajar supaya muridku seperti ini, nanti gitu ya. Pada nomor 1 ini, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada kalimat kita memimpikan murid-murid yang seperti apakah Bapak Ibu ini? Kalau misalnya kalimat rumpang ini penjenengan lanjutkan, mungkin dari Bu Triana deh, monggo Bu. Coba kalau misalnya kita menemukan satu kalimat yang tujuannya untuk cita-cita penjenengan ke muridnya penjenengan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bu Triana? Coba. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya memimpikan murid saya supaya memiliki pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik. Oke, luar biasa keinginan Bu Triana. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Jadi luar biasa sekali Bu Triana memimpikan murid saya nanti harus berkarakter. Pastinya sesuai dengan tuntunan agamanya ya Bu ya. Jadi saya sepakat, atau mungkin ada teman-teman yang akan melengkapi kalimat rumpangnya. Dia monggo Brahma. Ya, terima kasih. Kalau saya dalam angan saya ini memimpikan kalau murid saya ini dia berada di sekolah ini dengan didampingi saya, khususnya dia merasa senang, merasa nyaman, belajar juga enjoy, tetapi mereka bisa berprestasi. Oh, siap. Bagus sekali. Jadi kalimat yang diteruskan oleh Bu Triana dan Bu
ya, semoga terwujud Brahma. Jadi kalau Bu Diana tadi karakter, kalau Bu Rama bisa nggak saya garis bawahi bahwa Bu Rama memimpikan murid yang merdeka tapi tetap berkarakter gitu ya Bu. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid dan anak-anak itu seperti apa? Coba Bu Eka. G. Bu Eka ini pakarnya guru yang semua darinya luar biasa. Gimana cita-citanya Bu Eka ini? Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang berkarakter serta memiliki keistimewaan masing-masing. Jadi anak-anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap anak itu istimewa. Wah, luar biasa. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi Bu Eka memimpikan murid yang mereka tetap belajar sesuai dengan kodratnya ya. Kalau pesannya diajar, jadi mereka belajar dengan dia punya keistimewaan apa, keunikan apa, kemudian dipupuk gitu ya mereka. Ya, kemudian lanjut pada kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa misalnya? Bisa Bu Ati nggih? Monggo Bu Ati. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti. Dengan pendidikan dan budi pekerti yang berkarakter, itu anak akan bisa, saya yakin bisa sukses. Oke, ada yang ingin menambahi dari kalimat melengkapi dari Bu Ati tadi, atau sudah setuju teman-teman? Jadi Bu Ati menginginkan muridnya sama, tetap berkarakter, berpengalaman, kemudian yang budi pekertinya bagus gitu ya. Jadi teman-teman luar biasa. Kemudian kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang keempat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa coba kalau misalnya kita memimpikan murid kita yang seperti apa Bu Yanti? Ya, terima kasih. Kita sebagai warga sekolah ini yakin bahwa anak-anak itu di sekolah untuk menuntut, dan kita dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Mereka senang. Selain itu juga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan untuk mencapai cita-citanya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Yati, luar biasa. Jadi Bu Yati akan akan menuntun mereka sesuai dengan kodratnya dan membimbing mereka agar mereka mencapai keinginannya, belajar dengan nyaman, kemudian menjadi diri mereka sendiri gitu kurang lebihnya ini. Kemudian satu lagi teman-teman, ada kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siapa yang punya jawaban ini? Kita membantu menjawab ya, bahwa kita di warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing dan berbeda dari satu anak ke anak yang lain, memang berbeda-beda, dan itu kewajiban kita untuk bisa dari perbedaan-perbedaan ini kita bisa menyelaraskan di antara mereka ini, bisa saling mendukung, saling mengisi sehingga mereka akan dapat meraih apa yang mereka inginkan tanpa ada saling melukai. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Brahma. Baiklah teman-temanku semuanya. Jadi dari beberapa pernyataan kalimat rumpang tadi, ternyata teman-teman sudah mengemukakan atau mengeluarkan apa-apa yang menjadi unek-uneknya atas gimana sih anak saya nanti, gimana saya menjadi seorang guru. Ternyata jawabannya semuanya luar biasa. Sambil berusaha kita berdoa semoga mimpi-mimpi kita terwujud ya. Karena suatu keinginan itu, sesuatu yang kita dapat itu pasti berawal dari mimpi. Nah, kali ini kita berandai-andai. Insya Allah kalau misalnya doa serta usaha yang tekun, insya Allah akan tercapai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita lanjutkan
itu selaku guru penggerak, saya punya banyak mimpi atas murid-murid saya. Setelah saya pelajari modul 1.4, modul 1 ini 1.1 sampai dengan 1.4, dan pada di dalamnya saya juga diajari gimana menuliskan satu misi. Nah, kemarin saya membuat misi tersebut. Nah, ini visi guru penggerak, ini visi saya pribadi. Saya memimpikan ini di visi saya ini, mewujudkan siswa yang merdeka, bahagia, ceria, mencerminkan profil pelajar Pancasila serta peduli lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu visi saya. Seandainya saya mempunyai sebuah sekolah mungkin, atau saya ini saya tuangkan dalam visi ini. Ini mimpi-mimpi saya kepada murid-murid saya nanti. Kemudian saya dari visi yang saya buat tadi, kemudian saya lanjutkan menjadi kalimat prakarsa perubahan. Jadi saya harus melakukan sesuatu ini supaya visi saya itu tercapai, supaya mimpi saya itu tercapai. Yaitu saya mengembangkan kemandirian murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu semuanya teman-teman, karena kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi di dalamnya kita diamanati profil pelajar Pancasila. Jadi impian saya itu murid-murid kita itu berlandaskan ini sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak yang berkarakter, bernalar kritis dan sebagainya. Nah, saya sangat memiliki ini. Kalau misalnya mereka sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, insya Allah anak-anak itu karakternya sudah luar biasa, dan kita sudah memerdekakan mereka. Ini ya. Kemudian di situ saya bikin tentang Bagja dari prakarsa perubahan. Mengembangkan kemandirian murid yang berprofil pelajar Pancasila. Berarti apa yang harus saya lakukan, teman-teman? Nah, saya membuat bagiannya seperti ini. Jadi dari pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan kecerdasan dan karakter murid melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tindakan dari yang saya lakukan. Yang pertama, dengan literatur tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi saya mengumpulkan beberapa informasi seperti apa profil pelajar Pancasila, proyeknya seperti apa. Yang seperti kita kenal adalah kita melalui P5. P5 itu hanya jalannya saja supaya anak-anak kita melalui. Kemudian dari pembentukan P5, dari kegiatan P5 ini anak-anak bisa berkarakter sesuai dengan pelajaran profil Pancasila ini. Kemudian yang kedua, saya berdiskusi dengan guru kepala sekolah termasuk Jawa tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemarin di kelas saya sudah mengambil gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu hasil diskusi saya dengan ibu kepala sekolah. Kemudian saya sambungkan dengan guru kelas 1 dan kelas 4. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mencari referensi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sekolah saya, di kelas saya ini sudah mengimplementasikan P5 ini dengan gaya hidup berkelanjutan, yaitu bagaimana peduli lingkungan, Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu kita ajari mencintai lingkungan. Nah, kemudian mereka akan menemukan sendiri bagaimana caranya mencintai lingkungan. Oh iya Bu, saya membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada endingnya saya ngambil mereka bisa memilah sampah antara yang bisa didaur ulang sama yang tidak. Kemudian mereka mengambil di sini karena kebetulan sampahnya banyak yang botol, jadi mereka saya kasih proyek seandainya botol bekas ini mau dijadikan apa. Mereka sudah berkreasi sendiri begitu ini, dan ini nanti bisa berkelanjutan, bahkan bisa menghasilkan satu proyek. Kemudian saya ambil pelajaran dari dari prakarsa perubahan yang saya ambil, yaitu pertanyaannya keterampilan apa saja yang dapat saya kembangkan untuk membuat proyek penguatan Pancasila. Yaitu saya ingin menggali dan membuat daftar keterampilan yang dimiliki. Kemudian potensi lingkungan sekolah apa saja yang dapat dibuat sehingga dapat meningkatkan kecerdasan dan karakter murid. Menggali potensi lingkungan sekolah yang dapat dibuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yaitu tadi, karena di sini banyak sampah, siswa-siswanya banyak sehingga menghasilkan banyak sampah. Bagaimana cara sampah itu menjadi
menjadi barang yang unik, menjadi barang yang bukan hanya menjadi beban bagi lingkungan di sekitar. Kemudian kegiatan apa saja yang dapat menampilkan hasil dari proyek penguatan profil Pancasila? Saya mengambil tindakan ini, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru dan pihak lain untuk mengadakan kegiatan pameran hasil proyek. Yang saya sampaikan tadi bahwa proyek Duta Lukas itu nanti selain kita mengambil karakter mereka tentang budaya lingkungan dan peduli lingkungan, endingnya dari itu nanti bisa jadi karya yang unik. Kemudian bagi mimpi. Nah, karena ini tadi masih mimpi saya ya Bapak Ibu, visi yang saya buat itu masih mimpi saya. Seandainya saya nanti punya sekolah, kemudian saya nanti kuliah saya seperti apa, itu mimpi-mimpi saya. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat saya bayangkan jika pembelajaran proyek penguatan profil Pancasila dapat terwujud? Misalnya membuat data keterampilan, kemudian membuat gambaran, melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan profil belajar Pancasila, kemudian muridnya terampil, bernalar kritis, dan lain sebagainya. Itu harapan saya gitu. Dan itu sudah saya lakukan di kelas. Kemudian jabarkan rencana. Jadi saya dari pertanyaan saya ambil Kakak Purban tadi, apa langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan dan karakter murid melalui proyek penguatan Pancasila? Kenapa saya mengambil proyek gaya hidup berkelanjutan? Saya memiliki ide dari hasil penyelidikan yang saya lakukan, membuat daftar kegiatan proyek penguatan profil, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan wali murid, karena kita bersinergi berkolaborasi seperti itu ya. Kemudian membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan di awal ya. Kemudian atur eksekusi saya seperti apa untuk mewujudkan prakasa perdugaannya. Jadi pertanyaan, bagaimana pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mampu meningkatkan kecerdasan dan karakter murid, yaitu melalui gaya hidup berkelanjutan. Jadi P5 yang saya buat ini tidak kemudian proyek sehari anak-anak membuat oke, ambil botol bekas di sampah kemudian dijadikan bentuk baru, tidak itu yang saya ambil ya. Tapi mereka bagaimana gaya hidup berkelanjutan dan menyadarkan diri dia sendiri dan lingkungannya agar peduli pada lingkungan, karena sesuai dengan visi saya adalah membentuk anak yang peduli sama lingkungan. Kemudian siapa yang bisa memantau dan mengarahkan saya dengan penerapan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Pastinya adalah dari kepala sekolah. Ataupun Bu selama ini sudah direstui, disupport ya. Kemudian teman-teman sejawat, karena kita melakukan proyek profil penguatan Pancasila ini P5 ini kita tidak bisa melakukan sendiri, tapi berkolaborasi dengan berbagai teman, saya guru olahraga, guru agama, dan guru bidang studi lainnya gitu. Dan juga terkait dengan guru kelas 4 gitu, kita berkolaborasi. Kemudian siapa saja yang bergerak dan menciptakan murid berprofil Pancasila? Kepala sekolah yang masuk Jawa, murid dan wali murid serta pihak terkait ya, itu tadi teman-teman. Jadi dari visi guru penggerak saya, dari hasil berandai-andainya saya menjadi sebuah misi yang saya rumuskan, kemudian apa yang saya lakukan saya tulis di baja ini okay. Itu pengalaman saya aja tentang mimpi-mimpi saya. Kemudian teman-teman, setelah ini kita tidak lupa bahwa kita berada di sekolah yang sudah sangat luar biasa dan pastinya sudah punya visi. Bahkan sebelum kita datang ke sini ya, visinya sudah terbentuk, kemudian sepertinya sudah berjalan dengan baik juga. Yaitu perlu kita ingatkan lagi bahwa visi sekolah SDN Margomulya 1 Ngawi adalah berlandaskan iman dan takwa menuju sekolah yang unggul, mandiri, terpercaya dan peduli lingkungan. Ini visi sekolah kita. Semuanya sudah tahu ya kalau visinya ini ya? Tahu dan sudah deh ini. Karena visi ini harus dilaksanakan ya, bagaimana supaya mimpi-mimpi kita terwujud. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi visi yang ada di sekolah kita. Kemudian dari situ saya akan berdiskusi dengan teman-teman. Yang pertama, menurut pendapat Bapak Ibu di sini, yang pertama, apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid? Jadi menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid? Siapa yang mau menjawab?
Brahma, monggo Brahma. Terima kasih, saya membantu menjawab tentang visi ya. Menurut pendapat Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid? Menurut Brahma, Menurut saya ya, visi kita memang sebelumnya sudah penyusunan visi ini kan sudah melalui prosedur-prosedur yang sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan menghadirkan dari pihak dinas pendidikan, dari guru, dari komite sekolah, juga stakeholder kita, sehingga menurut saya penyusunan visi ini pastilah ditujukan kepada murid, sehingga berlandaskan iman dan takwa menuju sekolah yang unggul, mandiri, terpercaya, dan peduli lingkungan. Ini adalah kalimat operasional yang ada pada visi yang ditujukan kepada harapan kita untuk murid-murid kita selama berada di SD Margono 1 Ngawi. Menurut saya begitu. Berarti menurut Brahma, visi kita ini sudah berpihak kepada murid ya Bu? Menurut saya sudah, karena semuanya diarahkan kepada warga sekolah kita, dan warga sekolah kita yang paling banyak kan memang anak-anak. Jadi memang tujuannya untuk anak-anak. Ini kalau misalnya digali lagi pada poin kata yang mana Brahma dari visi sekolah kita ini, mana yang berpihak pada murid? Ya, ini ada kata-kata iman dan takwa, kan berarti kita mengharapkan kalau murid-murid kita ini juga beriman dan bertakwa. Selanjutnya mandiri, gitu, mandiri, terpercaya, dan peduli lingkungan. Jadi diharapkan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang mandiri, dan anak-anak yang dapat dipercaya serta peduli dengan lingkungan. Nah, di lingkungan ini sebenarnya sangat luas. Lingkungan ini bisa lingkungan sosial, bisa lingkungan alam, ya, semuanya sudah tercakup di sini. Menurut saya ini sudah berpihak kepada anak, menurut saya. Matur nuwun Brahma, luar biasa nggih. Jadi memang visi kita ini sudah berjalan nggih Brahma. Sudah berjalan ini sudah sejak lama, dan memang ini sebenarnya sudah ada perubahan. Sebelumnya kata-kata peduli lingkungan itu dulu berbudaya lingkungan. Jadi karena kata-kata budaya itu belum merujuk ke kata operasional, sehingga lebih kita ada pergantian budaya diganti peduli, begitu, lebih merujuk ke kata operasional. Siap. Adakah yang ingin menambahi Bapak Ibu, atau sepakat dengan pendapat Brahma bahwa visi sekolah kita itu ternyata sudah berpihak kepada murid? Sudah. Alhamdulillah. Karena saya melihatnya semuanya sudah memang sudah ke anak ya, sudah kembali ke anak, dan alhamdulillah kita juga berlogo sekolah ramah anak, dan di ramah anak ini pasti kembali ke anak ya. Kalau misalnya penghargaan ini, kalau misalnya visi ini belum tercapai, nggak mungkin penghargaan itu diberikan kepada sekolah kita. Luar biasa berarti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pendapat Bapak Ibu sekalian tentang visi kita itu sudah berpihak pada murid? Ya, muridnya yang seperti apa ini tadi sudah dijawab ya Bun. Berarti kita lanjutkan pada identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Menurut Bu Triana, ini apa ya? Misalnya untuk mengembangkan program yang seperti apa ini, supaya sekolah kita tetap eksis sesuai dengan visi yang kita tentukan. Karena visi ini kita buatnya tidak kemudian setahun kita buat visi kan enggak, tapi kita yang mengikuti perubahan zamannya anak-anak. Berarti programnya yang harus bertambah tentunya. Dari Bu Triana seperti apa? Mungkin dari saya kebiasaan anak-anak berdoa sebelum belajar, lalu setiap pagi ada sholat duha itu ya kita, lalu kemandirian juga sudah tampak pada murid. Nah, untuk mencintai lingkungan sekitar juga sudah mulai tampak. Mungkin seperti itu Bu Ita. Terima kasih Bu Yati. Itu yang akan dikembangkan oleh Bu Triana. Kepada Bu Yati, seperti apa Bu nanti kalau misalnya supaya kita tetap eksis, jadi pengembangan seperti apa yang Ibu lakukan gitu? Identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Di sini saya mau mengambil adalah yang dilakukan oleh murid. Seperti yang disampaikan Bu Triana tadi ya, yang sudah dilakukan hampir semua murid di kelas-kelas itu setiap pagi sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak berdoa bersama, kemudian pembiasaan menghafal surat-surat pendek, kemudian
anak-anak juga sudah peduli terhadap lingkungan. Sekali diingatkan jangan merusak tanaman di taman, anak-anak sudah sadar, tidak pernah dilakukan lagi. Kemudian anak-anak juga sudah peduli terhadap sampah yang berserakan. Kalau mereka tahu sampah berserakan, selalu memungut dan dimasukkan di tempat sampah. Demikian, terima kasih. Jadi terima kasih Bu Yati. Sekarang saya akan lanjut pada Bu Eka. Ya, Bu Eka, untuk mewujudkan visi sekolah kita ini pengembangan program seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, terima kasih Rita. Untuk pengembangan program di sekolah, yaitu kita mewadahi bakat dan minat setiap siswa. Jadi kita ada program ekstrakurikuler, ada sekitar 16 kurikuler yang ada di sekolah. Jadi mewadahi bakat minat setiap siswa. Jadi visi misi kita kan sudah mengacu pada siswa, begitu. Jadi ke siswa Ya, betul. ya, sepakat saya dengan Bu Eka. Lanjut Bu Ati, kalau misalnya ini untuk mewujudkan visi kita tuh program kedepannya seperti apa Bu? Untuk mewujudkan visi sekolah kita tadi itu, program apa yang pengen dikembangkan oleh Ibu supaya visi itu tetap eksis di sekolah kita, supaya tetap berjalan dengan baik? Menurut saya salah satunya adalah pengembangan program ekstrakurikuler tadi, yaitu dengan berpihak kepada anak, mewadahi bakat dan minat anak. Oke, jadi Bu Ati dan Bu Eka sama. Jadi melalui ekstrakurikuler kita menjadi tahu seperti apa bakat minatnya anak-anak, kemudian kita memberi wadah supaya mereka tetap enjoy di sekolah, kemudian merasa oh sekolah ini punya aku, sekolah ini menyenangkan bagi aku, seperti itu. Sepakat ini. Nah ini terakhir saya tanyakan kepada Pak Agus selaku ini ya Pak ya. Iya, bagian tata usaha. Dari tata usaha ini program apa Pak yang akan Bapak lakukan supaya visi kita itu tetap terwujud, kemudian makin bisa diimplementasikan seperti itu, karena penjaringan mendata seluruh siswa di sekolah kita ini yang tahu apa yang dicuri siswa itu, saya kira penjaringan. Gimana Pak? Terima kasih Bu Ita. Yang intinya kita mewadahi tadi ya, jadi minat bakatnya siswa dalam ekstrakurikuler itu apa. Nah, dalam minat bakat itu ekstrakurikuler itu nanti dimasukkan di data dalam Dapodik. Jadi minat kelas 1 sampai kelas 6 mulai A, B, C semuanya didata, dimasukkan ke Dapodik, sehingga jika suatu waktu guru membutuhkan anak-anak ini bakat minatnya apa, jadi bisa dicetak diberikan di guru kelasnya masing-masing. Jadi tahu oh anak-anak minat bakatnya misalkan taekwondo, oh ini ada tari, lukis dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tugas TU mendata bakat minat anak dalam ekstrakurikuler. Terima kasih, seperti itu. Ya, jadi Pak Agus ini juga memastikan bahwa anak-anak kita itu semuanya sudah mendapat layanan ekstrakurikuler dengan pilihan kita yang luar biasa banyak, sehingga siswa-siswa kita ngerasa oh saya bakal di sini, kemudian dikembangkan di sini gitu. Tentu saja dari kegiatan tersebut kita tarik kesimpulan sebagai pendidikan karakter buat anak-anak kita ke depannya. Bapak Ibu, itu tadi visi sekolah kita yang sudah disepakati bersama dan luar biasa, dan masukkan beberapa program. Nanti insya Allah kita lakukan lagi diskusi selanjutnya supaya bagaimana cara visi itu terlaksana dengan baik dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, jika dihubungkan dengan cita-cita saya tadi ya Pak Ibu, dengan visi yang saya buat tadi, ternyata sudah match, ternyata sudah sama, hampir sama gitu. Kalau tadi di saya itu memerdekakan murid, kemudian mereka belajar dengan senang, berprofil pelajar Pancasila, peduli lingkungan, ternyata sama persis dengan visi yang dilakukan di sekolah kita yang berjalan selama ini. Jadi dari visi yang cita-cita saya yang saya buat itu tadi, kemudian saya
alhamdulillah karena berada di sini pastinya saya akan makin bisa berkembang atau mengembangkan apa yang menjadi cita-cita saya untuk sekolah ini dan murid-murid saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Apa itu visi? Jadi refleksinya adalah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid. Tadi kita sepakati, sudah semuanya, tidak ada satupun kalimat atau kata yang tidak berpihak pada murid, semuanya sudah kembali ke murid. Kemudian visi adalah impian, apa yang ingin kita capai diusahakan dan diwujudkan, maka dijabarkan dalam misi. Nah, Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu selain visi kita juga punya misi ya. Nah, itu tadi. Untuk mewujudkannya perlu kerjasama semua warga sekolah. Ternyata kita juga sudah simpel tuh. Saat tadi sama Bu Ika, Bu Ika pengen ekskul kita itu mengcover keunikan anak-anak, keistimewaan anak-anak, semuanya berdasarkan pilihan mereka. Kemudian Pak Agus memberi sarana, oke, mereka harus tercatat. Jadi tidak ada satu anak pun dengan siswa yang sekian ratus banyak ini, kalau mungkin tidak ada sinergi dari Pak Agus, kita tidak akan tahu siapa yang tercover, siapa yang sudah ikut ekskul atau siapa yang belum. Berarti di sekolah kita juga sudah berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan visi. Kemudian untuk mewujudkan visi, maka diperlukan komitmen dan kerja kolaboratif dari semua pihak. Itu tadi. Jadi semua orang, semua warga sekolah ini harus berkomitmen. Komitmen kita seperti apa? Visi kita seperti ini. Sekolah yang berpihak pada murid. Jadi komitmen kita apa? Kita tidak boleh melakukan kekerasan, intimidasi kepada siswa. Sepakat, kayak gitu ya. Dan kita semuanya sudah dilakukan dengan baik. Itu berarti sudah berkomitmen. Ya. Kemudian selanjutnya, semua pihak tersebut harus bergerak dan menggerakkan semua kalangan yang ada di sekitar untuk mencapai hasil visi yang unggul. Jadi visi ini tidak bisa hanya dilakukan satu orang, mungkin dari Bu Rahma saja, mungkin dari Bu Yati saja, tidak bisa. Tapi dari seluruh komponen yang ada di sekolah ini, kita berkomitmen bersama-sama, bergerak, menggerakkan supaya apa? Supaya visi sekolah kita ini berjalan dengan baik, kemudian dapat menghasilkan tunas-tunas bangsa yang diharapkan oleh negara ini. Jadi manfaat dari visi itu pastinya setelah keluar dari sekolah ini, anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang seperti apa. Dan sudah terbukti sekolah-sekolah kita mencetak generasi yang luar biasa. Tidak perlu disebutkan satu-satu karena kalau misalnya di presentasi luar biasa presentasinya, dan alhamdulillah ini harus tetap kita jaga, kita komitmen bersama untuk melakukannya. Begitu dari teman-teman, mungkin ada tambah untuk kegiatan refleksi kita ini. Sudah ya, cukup ya. Kalau cukup, matur suwun sangat. Waktu saya kembalikan kepada beliau PP Ibu Fitri Sulastri MD. Terima kasih. Apabila ada tutur kata, bila saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita. Alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu di sini sudah aktif nih diskusi, sehingga kita sudah bisa mengutarakan cita-cita kita itu seperti apa. Kita itu pinginnya anak itu kita seperti apa. Tetapi cita-cita ini tidak akan bisa terwujud jika kita hanya kita sendiri yang menginginkan, tetapi kita memang harus adanya gotong royong, terus adanya kerjasama pada kita semua, yaitu warga sekolah, terutama dari guru, dari murid juga, dari dukungan yang luar biasa dari sekolah ini. Ibu Kepala Sekolah sudah mendukung sepenuhnya, dan nantinya mimpi-mimpi kita itu kita wujudkan dalam satu bentuk yang konkret lagi, yaitu di Praasa Perubahan. Seperti yang tadi Bu Ita sampaikan, Bu Ita pengennya ada kegiatan proyek ya Bu, ada kegiatan proyek, dan situlah kita nanti bisa menggali potensi tadi, potensi anak yang kita inginkan. Oh, minatnya anak seperti ini, oh anak berkreasinya, oh sampah yang ingin dari sampah, hanya sekecil sampah tadi bisa, oh Bu saya mau buat seperti ini. Nah itu nanti dengan sendirinya anak-anak itu muncul. Nah akhirnya kemandirian tadi, anak-anak bernalar kritis, anak-anak kreatif itu dengan sendirinya dapat terwujud.
seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bila ada kata-kata atau perilaku saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh akan asas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan kehadapan